Oke, selanjutnya nomor 21 sampai 25 ini berupa uraian singkat ya. Kemudian nomor 26 sampai 30 itu esai ya. Oke, kita mulai dari nomor 21 dulu. Di sini yang ditanyakan adalah purpose of the text. So, what is the purpose of the text? Di sini teksnya teks apa nih? Coba diidentifikasi dulu. Mantap, beef soup. Kemudian di sini ada ingredients, seasonings, and steps. Teks apa ini? Alright, this is procedure text ya. Materi kelas 9 juga nih. Nah, jadi di sini disediakan resep untuk membuat mantap beef soup. Nah, jadi tujuan dari teks ini adalah untuk memberitahu bagaimana cara membuat mantap beef soup. Gimana cara jawabnya? You can say, the purpose of the text is to tell how to make mantap beef soup. Ya, jadi kalian tinggal tuliskan saja nanti jawabannya seperti itu. Untuk nomor 22 sampai 24 ini berdasarkan teks yang sama ya. How to make a flannel rose ring. How to make a flannel rose ring. Ini masih sama ya jenis teksnya seperti yang di nomor 21 tadi, yaitu procedure text. Hanya saja yang tadi berupa resep membuat makanan, kalau yang ini cara-cara untuk membuat flannel rose ring atau cincin bunga rose yang terbuat dari flanel ya, si bunganya itu. Oke, kita lihat pertanyaannya. Nomor 21, how many ingredients we need to make a flannel rose ring? Ada berapa ingredients, ada berapa peralatan katanya yang dibutuhkan untuk membuat cincin bunga rose flanel ini. Nah, cukup mudah ya, kita tinggal lihat saja ada berapa ingredients-nya yang dituliskan di teks ini, di procedure text ini. Ada red flannel, scissors, dan glue. Berarti ada 3 ya. Jadi di sini yang ditanyakan itu sebetulnya hanya jumlahnya saja, ada berapa ingredients yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kalian ingin menyebutkannya juga, dilengkapi ya, misalnya how many ingredients we need to make a flannel rose ring? There are 3 ingredients, which are red flannel, scissors, and glue. Boleh ya, jadi silahkan boleh dilengkapi juga, atau kalau misalnya cuma jawab 3 saja juga betul, karena yang ditanyakan hanya how many, ada berapa peralatan yang digunakan atau dibutuhkan untuk membuat flannel rose ring. Nah, kemudian soal yang selanjutnya, what should we do after we cut the flannel? Apa yang harus kita lakukan setelah kita memotong flanelnya, kain flanelnya? Nah, di sini kita cari dulu kata-kata cut the flannel. Cut the flannel, kemudian setelah kita mendapatkan kata cut the flannel, ini kebetulan ada 2 step ya yang menyuruh kita untuk memotong kain flanel itu. Di step pertama dan step keempat. Kemudian yang ditanyakan adalah step setelahnya. Setelah kita memotong atau menggunting flanel itu, apa yang harus dilakukan? Nah, karena di sini ada 2
step yang menyatakan kita harus cut the flannel. Jadi jawabannya juga bisa di antara kedua ini. Kalau kalian jawab after cut the flannel, we have to make a spiral misalnya. Make a spiral and then glue each side of the spiral flannel, itu boleh. Atau kalian juga boleh menjawab after we cut the flannel, we have to put the rows on the rectangle flannel and glue it. Nah, jadi jawabannya ini bisa step setelah cut yang nomor 1, bisa juga step setelah cut yang nomor 4 ya, karena di sini hanya dituliskan setelah memotong flanel ngapain lagi gitu. Jadi kita nggak tahu cut the flannel yang dimaksud di sini itu adalah pemotongan yang pertama kali atau pemotongan yang kedua nih gitu. Jadi jawabannya boleh after we cut the flannel itu make a spiral ataupun glue each side of the spiral flannel ataupun put the rows on the rectangle flannel and glue it. Oke, nomor 24. Put the rows on the rectangle flannel and glue it. Oke, jadi ini seperti soal yang tadi ada PG ya, yang baby giraffe. Nah, di sini ditanyakan kata it ini merujuk pada apa? Nah, jadi seperti yang Miss Resna bilang sebelumnya ya, tipsnya untuk menjawab pertanyaan yang berupa rujukan kata ini, kita harus melihat subjek atau objek yang ada di belakangnya. Apa yang sedang dibahas nih? Nah, di sini yang dibahas adalah rows. Put the rows on the rectangle. Jadi katanya letakkan bunga rose-nya itu pada bagian flanel yang sudah digunting kotak itu, kemudian lem rose itu gitu ya di bagian itu. Nah, berarti it di sini merujuk pada the rose. Nomor 25. Nah, di nomor 25 di sini kita baca dulu apa yang harus kita lakukan. Oke, jadi di sini kita diminta untuk change the verbs in the brackets into the right forms. Nah, jadi di sini kita harus merubah bentuk kata kerja yang ada di dalam kurung ini ke dalam bentuk kata kerja yang sesuai. Dan di sini kebetulan diberitahu disuruh diganti ke bentuk simple past tense. Jadi tanpa kita baca teks pun sebetulnya bisa langsung saja kita menjawab ya. Jadi kita rubah bentuk kata kerja yang ada dalam kurung ini ke dalam bentuk kata kerja simple past tense atau biasa kita sebut verb 2 ya. Alright, dari kata yang pertama di sini ada kata come. Apa verb 2-nya? Oke, come verb 2-nya adalah came. Oke, jadi ganti E-nya, O-nya jadi A gitu ya. Come, came, come. Verb 2-nya adalah came. Oke, untuk yang kedua di sini ada is. Verb 2-nya apa? Was. W-A-S ya. Was. Kemudian kata yang ketiga ada conduct. Verb 2-nya tambahkan ed ya, jadi conducted. Kebetulan di sini untuk conduct ini adalah kata kerja regular ya atau regular verb. Untuk conduct di sini dia masuk ke regular verb. Jadi tinggal ditambahkan ed untuk verb 2-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 26. Nah, di sini kita diminta untuk menyusunkan jumbled sentence into a nice greeting card. Jadi di sini kita akan buat greeting card nih, tapi dengan kalimat-kalimat yang sudah disediakan di sini. Dan ini tuh belum nyusun gitu ya, masih acak-acakan. Kira-kira yang mana dulu yang harus kita tuliskan di atasnya, kemudian di bagian isinya, dan di bagian penutupnya gitu. Oke, jika kita lihat di potongan kalimat ini,
Greeting cards ini digunakan untuk mengucapkan selamat Lebaran ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, biasanya apa yang disebutkan pertama? Yang biasanya dituliskan pertama dalam greeting cards itu siapa orang yang ditujunya. Nah, di sini ada Dear Aminah. Ini yang akan dituliskan paling atas. Teruntuk Aminah, gitu ya. Kemudian setelah itu biasanya yang disebutkan itu adalah ucapan selamatnya, selamat apa gitu. Setelah itu baru disertai doa atau harapan dan salam penutup. Nah, di sini occasion-nya atau momennya itu adalah momen Lebaran. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri katanya ya. Kemudian setelah itu dituliskan harapan atau doanya. I hope this day bring peace and happiness to all of you. Kemudian salam penutupnya pakai kata love. Dan terakhir ditulis pengirimnya, Fatimah. Oke, jadi kalau kita susunkan, yang pertama ditulis itu adalah nomor 5, kemudian nomor 3, setelah itu nomor 4, nomor 2, dan nomor 1 yang terakhir ya. Jadi susunannya pertama Dear Aminah, dilanjutkan Happy Eid Mubarak. Kemudian I hope this day bring peace and happiness to all of you. Aku harap hari ini membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk kamu semua. Love, Fatimah. Oke, jadi salam dari Fatimah. Oke, itu jawabannya ya. Kemudian nomor 27. Ini masih menyusun juga ya, menyusun jumbled sentence into a good report text. Jadi kita harus menyusunkan kalimat-kalimat ini menjadi report text yang padu. Oke, jadi ketika kita ingin membuat text report, yang pertama harus kita ceritakan itu adalah topiknya dulu. Apa nih yang akan diceritakan di text report ini ya, sesuai dengan generic structure-nya yang pernah kita pelajari. Jadi pertama yang disebutkan itu adalah general classification-nya dulu ya, baru details-nya. Jadi di sini diawali dengan kalimat yang ada di nomor 3. Jakarta is the capital city of Indonesia. Ini sebagai pembukaannya ya, memperkenalkan topik yang akan dibahas di teks ini, yaitu topiknya Jakarta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kemudian kita sebutkan lokasinya ya. Di sini kebetulan ada kata it. It di sini refer to Jakarta yang tadi kita sebutkan di awal ya. Jadi Jakarta ini berlokasi di Northwest Java. Kemudian setelah kita sebutkan lokasinya, di sini kita bisa melanjutkan dengan nomor 5. In every corner of Jakarta, you can find any restaurant which serve various food. Kenapa diawali dengan nomor 5, tidak ke nomor 2 misalnya ya. Nah, jadi nomor 2 ini langsung ke makanan ya. Makanan yang populer di Jakarta. Sedangkan nomor 5 ini menjelaskan dulu bahwa di Jakarta itu kita bisa menemukan restoran dengan berbagai jenis makanan ya. Jadi bisa dibilang statement yang 5 ini masih lebih umum daripada statement yang 2. Makanya kita simpan dulu statement yang nomor 5, baru setelah itu diperjelas lagi dengan statement nomor 2. Kemudian ditutup dengan statement nomor 4 karena di sini ada kata-kata
Also, there are also so many cultural spot and old buildings there. Nah, di sana juga katanya terdapat banyak spot-spot budaya gitu dan juga bangunan-bangunan tua. Jadi ada kata also. Jadi sebelumnya nampaknya ada bahasan dulu baru ditambahkan dengan informasi ini gitu. Nah, kebetulan bahasan sebelumnya ini adalah mengenai makanan yang ada di Jakarta. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nomor 28. Ini masih menyusun nih. Arrange the following jumbled sentence. Kita harus menyusun kalimat-kalimat di bawah ini menjadi teks deskriptif yang padu. Oke. Perbedaan teks deskriptif dan report itu biasanya teks deskriptif itu lebih spesifik dan lebih personal dibandingkan teks report gitu ya. Nah, di sini sama seperti yang teks report, kita harus menentukan dulu apa sih yang dibahas di sini, topiknya apa gitu. Nah, itu yang akan kita tampilkan di bagian awal teks. Oke, nah di sini kalau kita lihat dari nomor 1 sampai 6, jelas ini menceritakan tentang kelinci ya. Dan teksnya itu bisa diawali dengan nomor 1. Oke, jadi bisa diawali dengan nomor 1. Di situ dia bilang I have a rabbit. Ya, sebagai permulaan. Saya memiliki seekor kelinci ya, itu sebagai permulaan bahwa dia tuh akan menceritakan kelincinya. Setelah itu bisa masuk ke identifikasi fisiknya ya. Nah, di sini ada menceritakan eyes-nya, ada juga menceritakan ears-nya, tail-nya. Nah, kalau kita lihat dari kalimatnya, untuk kalimat yang kedua itu ada kata-kata also. Jadi seakan-akan sebelumnya ada informasi dulu ya. Maka dari itu kita bisa tuliskan dulu informasi yang ada di kalimat keempat. He has long ears and a short tail. Setelah itu baru masukkan informasi yang ada di nomor 2. He also has cute red big eyes. Nah, sekarang tinggal 3 kalimat lagi. Kira-kira yang mana ya setelah kita identifikasi ciri fisiknya? Oke, kita bisa tambahkan informasi yang masih berkaitan dengan kelinci tersebut. Di antara 3, 5, dan 6, kalau kita lihat informasi terkait rabbit-nya itu ada di statement atau kalimat yang ketiga ya. When I release my rabbit out of his cage, he used to jump everywhere and hard to catch. Jadi ketika saya melepaskan kelinci dari kandangnya, dia biasa melompat-lompat kemana-mana dan sulit untuk ditangkap. Ya, jadi ini informasi tambahan setelah kita identifikasi ciri fisiknya, ini perilaku dari si rabbitnya, ya dilengkapi dengan perilaku si rabbitnya. Jika kita lihat ke kalimat nomor 3, jadi perilakunya itu kan dia suka melompat-lompat kemana-mana gitu dan sulit untuk ditangkap. Ini akan lebih tepat jika kita sambung ke kalimat yang nomor 6 dulu ya. Jadi di sini, so I could just put him on his cage because I'm afraid that he might running away. Nah, jadi gara-gara perilakunya tadi dia yang melompat kemana-mana dan sulit untuk ditangkap, jadi si penulis ini hanya bisa menyimpan si kelincinya itu atau menempatkan kelincinya itu di kandang karena takut si kelincinya malah kabur gitu. Kemudian yang terakhir ditutup
dengan pernyataan I don't want to lose my rabbit because I love him very much. Aku tidak mau kehilangan kelinciku karena aku sangat menyayanginya, ya. Oke, kita lanjut ke nomor 29 ya. Nah, di sini disajikan sebuah gambar. Look at the picture. Ya, kita harus memahami gambarnya nih. Di sini disajikan gambar mengenai protokol kesehatan ya selama pandemi. Nah, di sini kalian diminta untuk make two sentences by using modal should or should not. Jadi di sini kalian harus membuat kalimat menggunakan kata should atau should not berdasarkan gambar protokol kesehatan yang disediakan. Jadi ini bebas ya, jawabannya bisa beragam. Di sini misalnya hanya memberikan contoh saja beberapa kalimat yang kalian bisa gunakan dengan kata should atau should not. Oke, untuk kalimat yang pertama yang bisa kita tuliskan contohnya ya di sini. Misalnya kita melihat gambar yang ini nih, yang lagi cuci tangan. Kita bisa tuliskan seperti ini. We should wash our hands regularly. We should wash our hands regularly. Kita harus mencuci tangan ya secara rutin. Oke, di sini menggunakan kata should. Atau kita juga bisa membuat kalimat berdasarkan gambar yang ini nih yang pakai masker. Contohnya seperti ini. We should wear mask. Kita harus memakai masker when we go out misalnya ya. Jadi ketika when we go out. Oke, ini masih pakai should ya. Kita harus memakai masker ketika kita pergi keluar. Kemudian kalau kita lihat di gambar yang ini, berarti kita harus jaga jarak ya. Kita juga bisa bilang seperti ini. We should keep the distance with others. Oke, jadi kita harus jaga jarak dengan yang lain. Atau bisa juga dituliskan seperti ini untuk gambar yang itu ya. We should limit physical contact with others. Oke, ini contoh pembuatan kalimat berdasarkan gambar ini yang menggunakan should ya. Ada 4 contoh kalimat. Kalau mau pakai should not, boleh juga. Contohnya, we should not. We should not go out without wearing mask, misalnya ya. Jadi kita tidak boleh keluar rumah tanpa menggunakan masker. Atau bisa juga we should not meet up with a large group of
people. Jadi kita sebaiknya tidak bertemu dengan orang dalam jumlah besar. Nomor 29 ini jawabannya tuh bisa beragam ya, beda-beda satu sama lain. Yang penting di sini kalian diminta untuk menggunakan kata should atau should not gitu. Jadi fokus pada penggunaan kata itu dan juga gunakan grammar yang sesuai ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 30. Read the lyrics carefully. What is the theme of the song and what can you learn from it? Oke, jadi di sini diminta untuk menjelaskan tema dari lagu, kemudian apa yang dapat kita pelajari dari lagu tersebut. Ini ada potongan lirik dari lagunya Josh Groban, You Raise Me Up. Nah, di sini meskipun kalian tidak tahu lagunya, kalian bisa menentukan apa sih tema dari lagu dan apa yang bisa kita pelajari dari lagu itu berdasarkan lirik yang disediakannya ya. Tapi mungkin kebanyakan sudah pada pernah dengar ya lagu ini. When I'm down and low, my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Oke, lengkapnya boleh lihat di YouTube-nya Josh Groban ya. Nah, di sini dari liriknya kita coba artikan dulu ya. Jadi katanya saat aku terpuruk dan jiwaku begitu letih. Kemudian saat masalah datang dan hatiku terbebani gitu ya. Lalu aku diam dan menunggu dalam keheningan. Until you come, sampai kau datang dan duduk sebentar bersamaku. Kemudian di sini you raise me up. Kau bangkitkan aku agar aku bisa berdiri di atas gunung. Kau bangkitkan aku untuk berjalan di lautan badai gitu ya. I'm strong when I'm on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Oke, jadi di sini tuh kalau kita lihat dari liriknya, seperti ada seseorang yang memberikan kekuatan kepada dia sehingga akhirnya dia bisa berdiri tegap dan berani gitu melawan permasalahan yang datang dalam hidupnya gitu. Tapi kalau misalnya kita maknai lebih lanjut, sebenarnya lagu You Raise Me Up ini lebih ke religious gitu. Jadi seseorangnya di sini yang dimaksudkan itu adalah Tuhan. Oke, jadi the theme of the song is about power or strength through faith ya. Jadi kekuatan yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhannya gitu ya. Jadi untuk tema dari lagunya you can say it's about power or strength through faith, atau bisa juga kalian bilang it's about believe in God. Jadi di sini lagunya itu tentang kekuatan yang didapatkan karena kepercayaannya pada Tuhannya gitu ya. So you can say it's about believe in God untuk temanya ya. Atau bisa juga kalian bilang it's about strength through faith. Ini untuk temanya. Jadi untuk bahasanya sebetulnya bisa beda-beda sih, tapi intinya itu ya, jadi tentang kepercayaan pada Tuhannya. Kemudian apa yang dapat kita pelajari dari lagu ini? Yang dapat kita pelajari dari lagu ini adalah tidak ada hal yang mustahil jika kita percaya kepada Tuhan kita dan bergantung pada Tuhan kita gitu ya. Sebenarnya jawabannya bisa beragam, tapi kurang lebih seperti itu ya. So, we can learn from the song that nothing is impossible
nothing is impossible if we put trust in God. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita berpegang teguh pada Tuhan ya. Kita sebagai muslim percaya kepada Allah, percaya pada ketentuan Allah, memasrahkan diri kepada Allah, tentunya tidak ada yang tidak mungkin. Everything is possible. Gitu ya. Oke, untuk jawabannya silakan boleh dieksplor lagi, karena untuk esai itu dengan contoh pertanyaan seperti ini, jawabannya bisa beragam sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Alright everyone, so that's all. Dari nomor 1 sampai 30 kita sudah bahas bersama ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Jika masih ada pertanyaan, silakan boleh tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti Mrs. Na akan respon. Terima kasih banyak sudah menyimak ya. Mudah-mudahan ujian sekolahnya diberikan kelancaran, kemudahan dan hasil yang memuaskan. Don't forget to support this channel by subscribing to it and share if you find it's useful for you. Goodbye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.